Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan manusia di sebuah wilayah dengan suhu minus 67 derajat Celcius? Dan bagaimana cara mereka bertahan hidup, mencari makan, berkembang biak, serta bagaimana cara mereka mencari uang? Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasan. Di tengah gurun es yang membentang luas di Siberia, terdapat sebuah kota kecil yang menyimpan rahasia dingin yang sangat ekstrim. Kota itu adalah Oymyakon, yang dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Terletak di Republik Sakha di Rusia, Oymyakon mengalami suhu yang dapat turun jauh di bawah 0 derajat Celcius, menciptakan lanskap yang seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Suhu rata-rata musim dingin di sini dapat mencapai minus 50 derajat Celcius. Pada Januari 1933, tercatat suhu terendah di belahan bumi utara, yaitu minus 67 derajat Celcius. Desa Oymyakon mungkin tampak seperti tempat yang tidak mungkin dihuni. Kota ini memiliki sejarah yang menarik. Nama Oymyakon sendiri berasal dari kata Yakut yang berarti air dingin. Kota ini mulai dihuni pada awal abad ke-20, ketika orang-orang dari berbagai suku di Siberia menetap di wilayah tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi penduduknya sangat besar, mereka terus mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka di lingkungan yang ekstrim ini. Oymyakon dengan populasi sekitar 800 orang, mungkin tampak seperti tempat yang tak bersahabat bagi kebanyakan orang. Namun bagi penduduknya, suhu ekstrim adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah di Oymyakon dibangun dengan konstruksi khusus untuk mengatasi dingin yang membeku. Rumah-rumah di Oymyakon biasanya dibangun dengan struktur yang kokoh dan tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim. Banyak dari rumah ini terbuat dari bahan-bahan yang memiliki insulasi yang baik, seperti kayu dan batu bata, untuk membantu menjaga suhu di dalam rumah agar tetap hangat. Dinding rumah dilapisi dengan material isolasi tambahan yang mencegah dingin dari luar merebes masuk dan membuat suhu di dalam rumah menjadi lebih stabil. Salah satu fitur khas dari rumah-rumah di Oymyakon adalah sistem pemanasan yang sangat efisien. Di banyak rumah, terdapat pemanas berbahan bakar kayu atau batu bara yang harus bekerja tanpa henti selama musim dingin untuk menjaga suhu tetap nyaman. Beberapa rumah juga menggunakan sistem pemanas bawah tanah yang membantu menjaga suhu di sekitar fondasi rumah agar tetap hangat, mencegah pembekuan tanah dan es di bawah rumah yang dapat merusak struktur. Karena salju dan es sering menutupi jalan-jalan dan lingkungan sekitar, rumah-rumah di Oymyakon juga sering dilengkapi dengan saluran pembuangan khusus dan sistem drainase yang dirancang untuk mencegah akumulasi salju dan es. Ini membantu mencegah kerusakan struktural akibat beban berat salju dan es. Di dalam rumah, furnitur dan perlengkapan juga dirancang untuk mengatasi suhu dingin. Penduduk sering menggunakan lapisan tebal pada perabotan dan dinding untuk menambah kenyamanan. Selain itu, rumah-rumah biasanya memiliki jendela ganda dan bahkan 3 lapis untuk meningkatkan isolasi termal dan mencegah kebocoran panas dari dalam. Karena suhu yang sangat rendah, sistem pipa air di rumah-rumah Oymyakon harus dirancang untuk mencegah pembekuan. Pipa seringkali dipasang di dalam dinding dan dipanaskan atau di bawah tanah dengan isolasi tambahan untuk memastikan bahwa air tetap mengalir dan tidak membeku. Selain itu, penduduk juga biasanya melakukan pencegahan tambahan seperti menjaga suhu di sekitar pipa tetap hangat dengan menggunakan pemanas khusus. Di luar rumah, penduduk Oymyakon seringkali mengadaptasi lingkungan mereka untuk menghadapi salju dan es. Banyak rumah dilengkapi dengan aksesori luar ruangan seperti alat penghilang es dan pemanas eksterior untuk membantu membersihkan salju dari jalan masuk dan area sekitar rumah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rumah tetap dapat diakses dan aman selama musim dingin. Menjaga rumah tetap aman dan nyaman di Oymyakon adalah hasil dari perencanaan dan penyesuaian yang cermat terhadap kondisi ekstrim. Penduduk kota ini telah mengembangkan teknik dan strategi khusus untuk hidup dalam suhu yang sangat rendah.
menjadikan setiap rumah sebagai tempat perlindungan yang hangat di tengah cuaca yang paling keras. Dengan segala tantangan yang dihadapi, rumah-rumah di Oymyakon adalah contoh menunjukkan dari bagaimana manusia dapat mengatasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim. Struktur dan desain rumah-rumah ini menunjukkan keuletan dan inovasi yang diperlukan untuk hidup dengan nyaman di salah satu tempat terdingin di bumi. Kehidupan di Oymyakon memang penuh tantangan. Jalanan seringkali tertutup salju tebal dan es, membuat transportasi menjadi sulit. Namun, penduduk kota ini telah terbiasa dengan kondisi ini dan memiliki strategi unik untuk bertahan hidup. Kendaraan mereka dilengkapi dengan pemanas mesin dan pemanas kabin, sementara penduduknya memakai lapisan pakaian yang tebal dan tahan angin. Orang-orang di Oymyakon juga memiliki tradisi dan kebiasaan khusus untuk menghadapi suhu ekstrim, seperti penggunaan air panas untuk membuka es di jalan-jalan mereka. Beberapa spesies hewan yang bisa bertahan di desa ini diantaranya adalah rusa Siberia, beruang kutub, kelinci Siberia, serigala Siberia, kijang Siberia, burung salju, kelinci salju, musko, squirrel Siberia, dan kucing hutan Siberia. Banyak orang yang penasaran dengan Oymyakon tertarik pada cara penduduk kota ini beradaptasi dengan lingkungan ekstrim mereka. Salah satu metode unik yang diterapkan adalah sistem pemanasan bawah tanah yang membantu menjaga suhu tetap hangat di dalam rumah. Selain itu, makanan juga berperan penting dalam kehidupan mereka. Banyak penduduk yang mengonsumsi makanan tinggi kalori dan lemak untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil. Kota Oymyakon memiliki keindahan yang menakjubkan meski dalam cuaca dingin. Langit malam seringkali dihiasi dengan aurora borealis yang menari-nari di langit gelap, memberikan pemandangan yang memukau dan menambah keajaiban pada lanskap es. Keberadaan aurora borealis ini merupakan hasil dari interaksi antara partikel angkasa dan medan magnet bumi yang sangat kuat di daerah kutub. Selama bulan-bulan musim dingin, terutama di sekitar titik solstice musim dingin, pada 21 sampai 22 Desember, Oymyakon mengalami malam kutub, di mana matahari tidak terbit sama sekali atau hanya muncul di sekitar cakrawala. Oleh karena itu, selama periode ini, matahari tidak benar-benar tenggelam karena tidak ada matahari yang tampak terbenam dalam waktu yang normal. Pada bulan Desember, jika matahari muncul, itu biasanya hanya akan berada di cakrawala untuk waktu yang sangat singkat, sekitar pukul 10 hingga 13 waktu setempat, dan segera menghilang lagi. Periode gelap ini dapat berlangsung lebih dari 20 jam sehari, tergantung pada tanggal dan kondisi cuaca. Memasuki musim semi sekitar bulan Maret, panjang hari mulai meningkat secara signifikan. Pada awal Maret, matahari mulai tenggelam sekitar pukul 18 hingga 19 waktu setempat. Namun, mendekati akhir bulan Maret, panjang siang semakin panjang, dan matahari mungkin tenggelam lebih larut, mendekati pukul 20 waktu setempat. Selama musim panas, Oymyakon mengalami fenomena siang kutub di sekitar titik solstice musim panas. Pada periode ini, matahari tidak tenggelam sama sekali dan tetap berada di atas cakrawala. Ini berarti bahwa tidak ada waktu matahari tenggelam secara konvensional. Cahaya matahari terus-menerus tersedia sepanjang malam, dengan hanya sedikit perubahan posisi matahari di cakrawala. Pada bulan Oktober, sebelum malam kutub tiba, matahari mulai tenggelam lebih awal seiring dengan hari yang semakin pendek. Pada awal Oktober, matahari biasanya tenggelam sekitar pukul 17 hingga 18 waktu setempat. Menjelang akhir Oktober dan awal November, waktu matahari tenggelam semakin cepat. Dan pada akhir November, matahari tenggelam sekitar pukul 15.30 hingga 16 waktu setempat. Salah satu tantangan utama di Oymyakon adalah mendapatkan pasokan bahan makanan. Karena suhu yang sangat rendah dapat membekukan segala sesuatu, termasuk makanan, pengiriman bahan pangan harus dilakukan dengan hati-hati. Penduduk seringkali mengandalkan makanan yang diawetkan dan makanan yang diburu dari alam liar untuk bertahan hidup selama musim dingin yang panjang.
Dalam sejarahnya, Oymyakon pernah menjadi tempat penelitian ilmiah dan studi cuaca karena kondisi ekstrimnya. Penelitian di kota ini telah memberikan wawasan berharga tentang adaptasi manusia terhadap suhu ekstrim dan perubahan iklim di wilayah dingin. Penelitian tersebut juga membantu memahami dampak suhu ekstrim terhadap lingkungan dan ekosistem. Kendati tantangan yang dihadapi sangat berat, Oymyakon menunjukkan kekuatan dan ketahanan manusia dalam menghadapi kondisi yang ekstrim. Kehidupan sehari-hari di kota ini penuh dengan cerita-cerita inspiratif tentang bagaimana penduduknya beradaptasi dan mengatasi tantangan alam. Kota ini dengan suhu terdinginnya yang legendaris tetap menjadi simbol ketahanan dan keberanian manusia di tengah-tengah cuaca yang paling keras. Oymyakon bukan hanya sekedar kota terdingin di dunia, ia adalah sebuah testimoni tentang kekuatan manusia dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang paling ekstrim. Keberadaan kota ini menunjukkan bahwa di dunia yang begitu beragam ini, terdapat tempat-tempat di mana manusia telah belajar untuk hidup dalam harmoni dengan kondisi yang tampaknya mustahil.